Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita bisa bertemu dalam majlis yang sangat terhormat, majlis yang sangat kita dambakan. Semoga kajian tafsir ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, rasanya sudah rindu banget ya terhadap kajian ini ya. Karena ini bagian dari kebutuhan nutrisi ya, nutrisi iman. Kalau seseorang pingin imunnya kuat, imannya harus kuat ya. Sekarang kalau sudah kondisinya A sampai Z, kita rasa khauf itu ditumbuhkan terus ya, dari kanan kiri dan sebagainya. Itu bisa melemahkan imun. Maka kalau di dalam Tibun Nabawi karya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa seseorang itu mengidap ya penyakit fisik itu didominasi 85% karena psikisnya masalah gitu. Jadi kalau pingin imun ini kuat, imannya juga harus kuat gitu. Nah, makanya rindu dengan seperti ini. Mudah-mudahan ini juga menambah imun kita menjadi bertambah kuat ya dengan kajian seperti ini. Hatta Imam Ahmad mengatakan ilal ilmi ahwaju minhum minat ta'am wasyarab fa inna hajatahum ila ta'am wasyarab fil yawm marratan aw marratain wa hajatuhum ilal ilmi bi'adadi anfasihim. Sebenarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum ya. Kalau makan dan minum sehari semalam tuh 1 atau 2 kali, selebihnya itu orang Arab mengatakan itu hamba perut. Sedangkan kebutuhan mereka terhadap ilmu itu bukan sekali 2 kali, bi'adadi anfasihim, sebanyak hitungan keluar nafas dari mulut kita, keluar masuk nah, karena semuanya harus didasarkan kepada ilmu. Nah, kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makanya sedih sekali gitu ya. Kalau beberapa hari bahkan hampir berapa bulan kita tidak ketemu ya. Tapi alhamdulillah di rumah-rumah kita ya, di masa-masa tinggal di rumah, tetap saja kita tidak pernah minimal itu 2-3 juz dalam 1 hari kita bercengkrama dengan Al-Quran, insya Allah. Ayo ikhwah rahimakumullah. Kalau di beberapa belahan dunia Eropa itu justru dengan pandemik ini mereka meskipun notaben ya kafir gitu, tapi mereka mungkin membaca secara ilmiah ya, sains. Kata mereka justru umat Islam diharuskan memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan dikeraskan, hatta di rumah-rumah harus banyak dikumandangkan adzan. Itu bisa memperkecil, bahkan bisa memusnahkan virus-virus yang sekarang merata di mana-mana itu. Nah, ayo ikhwah rahimakumullah, makanya justru kita harus banyak ya dan memperbanyak kajian seperti ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah bertambahnya, berkuatnya, sehatnya gitu badan kita, insya Allah. Taib ayyuhal ikhwah rahimakumullah.
kita masuk pada pembahasan surat Al-Bayyinah. Sudah kita kaji surat Al-Bayyinah terakhir sebelum kita istirahat panjang kemarin. Ya, itu kalau tidak salah pada ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Itu pun belum tuntas ya. Sedikit. Coba dilihat surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kita baca dulu ya dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, langsung pada ayat yang kelima dilihat wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu, agar mereka beribadah kepada siapa? Allah, kepada Allah. Mukhlisina, dalam keadaan memurnikan, mengikhlaskan, lahu kepada Allah, ad-dina, yang memiliki din ini. Hunafa'a, dengan dalam keadaan lurus. Hanif jamaknya hunafa. Wa yuqimu, dan hendaklah mereka mendirikan as-salata, salat, wa yu'tu, dan mengeluarkan apa? Az-zakata, zakat. Wa dzalika, dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, mereka itu fi nari jahannama, berada di dalam neraka jahannam. Khalidina, mereka kekal fiha, di dalam neraka jahannam. Ulaika, mereka itu, hum, adapun mereka, syarrul bariyah, seburuk-buruk binatang melata, seburuk-buruk makhluk daratan. Ayo ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 sudah kita kaji pada beberapa pertemuan sebelumnya, sebelum kita rehat sejenak kemarin. Masih ada hak ilmu
yang harus kita pelajari bersama di penghujung ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar seluruh ibadah itu harus didasari dengan ikhlas. Ada satu hadis yang harus menjadi motivasi bagi kita agar terus menjaga dan meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardhan nas anhu. Wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah, sakhitallahu lahu wa askhatan nas lahu." Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, terutama bagaimana menjaga hati kita agar tetap hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak ibadah kita. Ujian terbesar yang paling susah, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan persoalan hati yang paling susah itu persoalan ikhlas. Ya, paling susah ikhlas itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, dalam 3 keadaan itu harus dijaga. Qoblal amal, sebelum amal, wa athnal amal, athna'al amal, ketika amal itu berjalan, dan yang ketiga wa ba'dal amal, setelah amal itu, setelah kita kerjakan. Ya. Bagaimana 3 keadaan itu tetap kita bisa menjaga kualitas keikhlasan kita. Dan terkadang teruji. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas, ya, radhiyallahu anhu wa ardhan nas anhu." Ini yang paling utama. Siapa saja yang dia menempuh dalam hidupnya, dalam ibadahnya, yang dicari itu ridho Allah, ya. Meskipun manusia banyak yang benci, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini, ya, orang ini Allah tumpahkan ridhonya kepada orang itu, dan suatu saat Allah jadikan orang-orang yang tidak suka pun menjadi ridho kepada orang ini. Ya, ini rahasia masalah hati itu sampai seperti itu, ayyuhal ikhwah, ya. Padahal umumnya manusia kita tidak mau dibenci oleh manusia, kan? Sehingga pilih kata. Mana kata yang pedas ini, meskipun benar tapi pedas, mending tidak usah diucapkan lah daripada madorot. Madorot dalam timbangan siapa? Ya. Makanya ada satu doa, ya, agar kita tetap meskipun dalam keadaan kita lapang dada, banyak kemudahan, ya, ataupun dalam keadaan sempit, banyak kesusahan, atau dalam keadaan tertekan oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana supaya lisan ini tetap waqulu qaulan sadida, ya. Kalau orang yang menjaga ridho Allah itu kan qaulan sadida, ya. Berat loh ikhlas itu, ya. Makanya ada satu doa Nabi mengajarkan oh ini palsu nih. Mana yang tadi? Malum lah, kajiannya udah lama jadi ada yang hapus ini. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka sebentar.
kalimatnya Allahumma inni as'aluka khairul kalami fil sebentar. Allahumma inni as'aluka. Sebentar ya, saya buka dulu riwayatnya. Khawatir ada yang keliru. Sabar ya, harus sabar. Fir ridho wal ghadab. Kalau lama nggak kajian beginilah jadinya. Sebentar ya. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khairul kalami fir ridha'i wal ghadab. Ada kan masa-masa begitu ya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mengharap kepada Engkau ya Allah, khairul kalami, ucapan yang baik-baik saja gitu. Fir ridha'i wal ghadab, baik dalam keadaan kita ridho ataupun dalam keadaan suasana ada peluang marah ya. Kalau lagi marah kan kita biasanya tidak konsen. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tetap menjaga lisan ini. Jangan sampai kemudian kita mencari ridho manusia tapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan hadis tadi. Manil tamasa ridallah bisa khatin nas. Siapa saja yang menempuh dalam ibadah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia tidak suka, maka kata Nabi dalam riwayat At-Tabrani ini, maka kata Nabi radhiyallahu anhu wa ardhan nas anhu, Allah Subhanahu wa taala akan tumpahkan ridhonya kepada orang itu dan Allah jadikan orang yang tadinya tidak suka juga menjadi suka kepada orang itu, merasa kehilangan gitu. Ayo ikhwah rahimakumullah, ini tingkatan keikhlasan yang sudah luar biasa ya. Dia sudah tidak merasa takut lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tidak hitung-hitungan lagi. Pokoknya dalam keadaan marah, dalam keadaan suasana tenang pun tetap yang diucapkan adalah kebaikan ya. Terserah manusia mau mengatakan apapun ya. Ini namanya orang yang sudah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas, ikhlas. Dulu masih ingat mungkin saya pernah bercerita sedikit ya tentang bagaimana perjalanan seorang keluarga kutub. Ya, ada Said Kutub, ada Muhammad Kutub, ada juga yang perempuannya adiknya Hamidah Kutub. Itu semuanya mereka berjalan dididik oleh orang tuanya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Mereka
membawa bendera la ilaha illallah di Mesir bahkan seluruh dunia, ya, menggegerkan. Ketika Said Qutb ini beliau masa hidupnya banyak orang yang tidak suka, ya. Hatta pernah lahir buku judulnya Said Qutb lahu wa alaihi. Nggak tahu saya punya nggak kitab itu, kecil, ya. Saya baca Said Qutb lahu wa alaihi, ya. Itu bagus. Jadi min plusnya Sayyid Qutb gitu. Kalau lahu kan positif, ya. Kalau alaihi itu negatif. Artinya buku itu menjelaskan tentang nilai plusnya dan nilai negatifnya. Artinya tidak semua orang itu salah, tidak semua orang itu selalu dalam kebaikan, ya. Makanya kebaikannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya semoga mendapatkan tumpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu Said Qutb ketika masa hidupnya banyak orang yang benci kepada beliau. Kenapa? Karena yang disampaikannya kebenaran, gitu. Kebenaran. Sampai di penjara, kemudian ketika di penjara beliau ini hendak dieksekusi, ya, hendak dieksekusi di atas kursi, kemudian tiang gantungan itu sudah ada di sini, ya, tambangnya sudah di sini. Dan ketika itu dihadirkan orang yang mengajar bertahun-tahun, ngajar akidah lagi, gitu, ya, akidah ngajarnya, jadi dosen, didatangkan. Kemudian suruh membujuk Said Qutb, ya, bahasanya begini, wahai Said Qutb, sebentar lagi engkau akan mengakhiri hayatmu, kata. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Apa kata Said Qutb? Sungguh saya ini digantung karena memperjuangkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan kalian duduk di atas dipan sofa, ya. Kemudian kalian pergi ke sana kemari karena menjual 2 kalimat syahadat, gitu. Dibayar oleh pemerintahan togut setempat ketika itu. Itu namanya kalam khairul kalam, ya. Yang diucapkan adalah hal yang kebaikan. Baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan suasana tenang, tetap saja yang diucapkan adalah kebaikan. Siapapun, gitu, ya. Karena yang dicari adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia ada yang tidak suka. Beliau wafat ayuhal ihwa setelah digantung itu syahid insyaallah biidznillah, ya. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, beliau memperjuangkan la ilaha illallah, gitu. Imam Syafi'i mengatakan kalau ingin mengetahui, kata beliau, siapa orang-orang yang terbaik dalam kehidupan ini, maka lihatlah siapa orang yang membenci kepada orang itu. Kalau yang membencinya adalah orang-orang yang jelas-jelas, ya, kehidupannya duniawi, kemudian orang-orang kafir yang benci kepada orang itu, menunjukkan orang ini adalah orang yang baik. Nah, Said Qutb mengakhiri hayatnya dalam keadaan memperjuangkan 2 kalimat syahadat. Setelah meninggal, Masya Allah, ya, apa yang renungan saya secara pribadi dari hadis itu, radhiyallahu anhu wa ardon nas anhu, itu terlihat sekali dalam kehidupannya. Karena beliau hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada orang itu dan Allah jadikan orang yang tidak suka pun ridho kepada orang itu. Setelah wafatnya merasa kehilangan sekian tahun, ya, ceritanya sampai orang-orang itu pada bertanya, gitu. Kalau orang Arab mengatakan bul ala zam-zam, ya, kencingilah air zam-zam itu, ya. Ini bahasa apa, ya, bahasa kata-kata mutiara, maksudnya kalau ingin terkenal, ya, kencingi saja air zam-zam, gitu. Nah, Said Qutb ini Masya Allah, setelah meninggalnya orang-orang merasa kehilangan. Ada sesuatu yang bertanya-tanya masyarakat, terutama para pemudanya. Kenapa ya Said Qutb sudah di tiang gantungan suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok beliau malah menjawabnya dengan jawaban seperti itu? Ada apa sebenarnya dalam hatinya ini, ya? Tauhid seperti apa orang seperti itu, gitu. Iya karena budua, iya karena sta'innya seperti apa, gitu. Sampai seperti itu. Ya,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisinnya tuh sampai seperti itu gitu. Rasa khaufnya kepada Allah sehingga tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Kok bisa seperti itu? Ada apa? Gitu. Sampai Dr. Abdul Azzam mengatakan, hadhil ummah yahtajuna ila oksigen jihad, ila oksigen tauhid. Umat hari ini membutuhkan sekali. Butuh apa? Oksigen tauhid. Seperti Sayyid Qutb itu. Ada apa? Kok nggak takut gitu ya? Nah, ayo alihwar rahimakumullah. Ada seorang muslim, dia penerbit buku ya di Libanon. Di Libanon ya, penerbit buku ini muslim. Kemudian ada kawannya orang kafir ya, sama-sama dia penerbit buku juga, tapi kafir. Ya, ini kafir, ini muslim. Datang ke kawannya yang muslim karena urusan bisnis saja. Dia tanya, Kang, katanya, mau disunahkan gitunya. Kang, saya cina ker pailit ya cina, kumaha ya, sampai gulung tikar kumaha dan hutang di mana-mana. Ada solusi enggak? Nah, kata si pemilik ini, penerbit ini, yang muslim mengatakan, sudah aja katanya. Alif kutubas Sayyid Qutb. Wa annal ummata yahtajuna ila oksigen tauhid. Itu kepada si kafir ya, bahwa sudahlah kamu terbitkan saja, cari referensi tentang bukunya Sayyid Qutb ya, karena beliau menulis, tidak hanya menulis tapi pakai ruh ya, sehingga orang-orang ini bertanya, butuh ya, ada apa sebenarnya kalau dibelah dadanya Sayyid Qutb, ada apa katanya, kok bisa seperti itu gitu ya. Akhirnya diterbitkanlah buku milik Sayyid Qutb ya. Karena waktu masih hidupnya pemerintah setempat mengatakan, Gamal Abdul Nasir, siapa yang punya bukunya Sayyid Qutb maka resikonya 10 tahun penjara. Jadi pada dibuang, ada yang dibakar dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang siapa yang jualan gimana? Nah, dulu begitu ya. Akhirnya orang-orang pada cari gitu referensi itu ya. Bukunya ini judul buku yang paling laris yang dicari ketika itu dan diterbitkan oleh orang kafir penerbit tadi. Judul bukunya Ma'alim Fit Thoriq ya, petunjuk jalan hidup gitu ya, petunjuk jalan hidup. Diterbitkan dalam satu hari 35.000 eksemplar tuh habis. Nah, namanya percetakan ya, tanya Pak Dimas itu ya, ahlinya. Kalau percetakan itu sudah sekali nyetak 35.000 eksemplar sudah terbayar hutangnya ya. Dia sampaikan kawan, alhamdulillah, orang kafir juga pinter alhamdulillahnya dalam urusan dunia, jangan dikira ya. Ada yang beli sapi ke saya tuh orang Cina itu ya, si kafir Cina ya, cuma karyawannya muslim gitu. Ustadz, mana cina sapi murah gede ya, kebanyakan begitu kan, sama KDKB juga kan gitu. Mana cina sapi murah gede gitu. Udah beres, nah kok jang saha pan saya tuh cina boga pagawe cina, alhamdulillah saya geus ngaumrohkeun pagawe saya. Jeung tiap tahun biasa kurban. Itu orang kafir, alhamdulillahnya tuh fasih ya. Alhamdulillah katanya, saya sudah menerbitkan buku 35.000 eksemplar dan habis gitu. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, orangnya ketika hidup mencari ridho Allah saja, meskipun manusia tidak suka, nggak urusan. Ini totalitas ridhonya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya. Ketika sudah meninggal, orang-orang merasa kehilangan. Ada apa gitu? Kok sampai seperti itu? Ada orang yang seperti ini gitu. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang-orang yang tidak suka itu menjadi suka kepada orang yang menaruh ridhonya sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu lahu wa askhatan nas lahu. Ini yang paling buruk ya. Siapa saja orang yang mencari ridho manusia dalam hidupnya, meskipun Allah benci. Ada banyak ya. Mencari ridho manusia tapi Allah benci. Maka Allah Subhanahu wa taala akan benci, akan murka kepada orang itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan Allah jadikan orang-orang juga tidak suka kepada orang itu. Meskipun itu dulunya kawannya. Makanya tidak ada kawan yang abadi kan dalam pekerjaan, antum paham sendiri.
Ya. Ayo alihuar rahimakumullah, kata kawan saya, kalau sudah berbicara politik tadi sudah lain lagi ceritanya. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi gitu. Ya. Padahal dulunya wah sampai dilulukan gitu. Tapi kalau sudah jabatannya hilang, ya pengaruhnya sudah hilang, lain lagi ceritanya gitu. Ya. Makanya jangan pernah mencari ridho manusia. Ingat ya, mencari ridho manusia tapi Allah benci. Buat apa gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia tidak suka, tidak apa-apa. Nanti setelah kepergian kita, dipisahkan ruh dari jasad, baru orang itu merasa kehilangan. Makanya kata Ibnu Qayyim, salah satu di antara tanda, di antara 3 tanda apakah kita mendapatkan ridho Allah ataupun tidak, itu salah satunya adalah yaitu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza habba fulanan assalahu. Qalu wa ma assalahu ya Rasulullah? Qala, ketika Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang itu jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaruh ya pemanisnya. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu pemanisnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah sibukkan orang itu dengan amal soleh sampai di penghujung hayatnya. Kemudian yardo anhu jiranuhu wa man haulahu. Ya, setelah tiada, maka keluarganya, ya, tetangganya, kawan sepekerjaannya merasa kehilangan. Rasa kehilangan. Nah, ayo alikhwah rahimakumullah. Nah, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan totalitas dalam keikhlasannya hanya untuk Allah dalam ibadahnya, itu orang yang tidak suka pun itu akan merasa kehilangan gitu. Baik. Ayo alikhwah rahimakumullah. Terakhir ada satu kalimat ya. Ada satu kalimat kaitan dengan keikhlasan. Pulau Tandan jauh di sana, di balik Pulau Angsa II. Walau badan di kudung tanah, budi pekerti dikenang jua. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dalam ibadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti dengan sendirinya Allah jadikan orang-orang juga ya bertanya-tanya gitu ya tentang kebaikan yang kita lakukan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tentang siapa orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik sudah kita jelaskan pada tafsir ayat yang keempat ya, mudah-mudahan masih ingat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Disebutkan alladzina utul kitab, ahlul kitab ya. Perbedaannya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ahlul kitab, disebut ahlul kitab itu tidak terlepas dari 2 golongan, Yahudi dan Nasrani, dari Bani Israel, jalur Bani Israel. Meskipun ada orang yang dirinya bagian dari Yahudi dan Nasrani, tapi bukan dari Bani Israel, itu tidak termasuk ahlul kitab. Ya, dulu pada ayat yang keempat sudah kita sampaikan ya. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau orang-orang musyrik, ini orang-orang yang tidak mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kitabnya kitab ardin, kitab yang lahir dari bumi. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, mereka termasuk ahlul kitab karena termasuk agama samawi, ya, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan masih ada nabi-nabi yang lain dari Bani Israel. Hindu, Buddha, Sinto, Tao, aliran kepercayaan, apalagi banyak di Indonesia itu, ya. Sampai seorang dosen mengatakan, ya, Indonesia ini subur, makmur, gemah ripah loh Cinawi. Kenapa? Di bawah
bawah garis lintang khatulistiwa. Antum kalau lemparkan ya biji salak, ya, apalagi di mana, di Banjarnegara atau di Tasikmalaya, di mana saja tumbuh gitu. Karena di bawah garis lintang. Nah, itu Indonesia. Maka bersyukurlah kalau kita hidup di Indonesia. Kullu saqit laqit. Setiap ada buah yang jatuh pasti dia subur. Ya, Shinto, Tao, aliran kepercayaan. Ya. Banyak kan ya di Indonesia ini. Ini baru yang disebutkan. Ya. Belum lagi sekte-sekte yang ada. Ya. Dan bahkan sedunia itu yang mengaku nabi terbanyak dari Indonesia. Ya. Itu semuanya bukan agama samawi. Ya. Tapi itu termasuk ardin. Ya, ardin. Kalau dulu saya dikasih tahu ya sama orang tua, katanya ada kitab ya selain Al-Quran, ada Tripitaka, ada Weda, ada juga apa buku kejawen, nah, gitu ya. Buku kejawen ada juga untuk ngitung-ngitung. Jadi kalau bikin rumah nggak boleh hari sekian, tanggal sekian nggak boleh. Kalau ada laki-laki, perempuan, meskipun sama-sama suka, laki-lakinya lahir Kliwon, perempuannya Wage, itu udah rusak saja kehidupannya, nggak mungkin kaya katanya. Nah, itu juga sama ya, termasuk al-musyrikin. Semuanya ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka. Disebut khalidina itu kalau tidak bertaubat ya, kalau tidak bertaubat. Kalau sudah bertaubat kan lain lagi ahlul kitab, tidak termasuk ahli syirik, tapi mantan ahlul kitab, mantan ahli syirik, lain lagi gitu. Nah, karena banyak orang-orang yang mereka dulu majusi ya, musyrik. Ada juga di antara mereka dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam dan mereka mempelajari Islam, kemudian mengembangkan kualitas keislamannya dalam kehidupannya sampai meninggalnya. Seperti di kalangan tabi'in, dan Masya Allahnya ya, biasanya orang-orang yang bukan non-muslim, yang kafir dulunya, itu kalau sudah masuk Islam, mayoritas di antara mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Ya. Hebat ketika masa jahiliyahnya, kafirnya, tapi ketika masuk Islam juga mereka menjadi orang-orang yang hebat juga. Kalau dari kalangan tabi'in itu ada namanya Sa'id bin Musayyib, ya, Ka'ab al-Akhbar, itu termasuk dulunya mereka adalah orang-orang majusi. Ya. Kemudian masuk Islam, ternyata ketika mereka masuk Islam dari kalangan tabi'in ini, Ka'ab al-Akhbar dan Sa'id bin Musayyib termasuk ulamanya tabi'in. Ya, Masya Allah kan, ulamanya tabi'in. Begitu juga ke sini termasuk ya akhir-akhir zaman ini. Makanya kalau lihat orang-orang yang dulunya merasakan kejahiliahan yang luar biasa kemudian masuk Islam dan mereka sekarang menjadi para ustadz ya, biasanya pedas-pedas bicaranya itu. Karena sudah tahu ya bagaimana kebusukan agama ya yang sebelumnya mereka anut, kemudian merasakan mutiara yang ada dalam Islam. Ya. Baik. Jadi al-haq dan al-batil ini terasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka bersyukur dengan akhir-akhir hayatnya kemudian merasakan ya kenikmatan di dalam Islam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu dikatakan oleh Allah, ini bukan bahasa kita, syarrul bariyah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang tahu tentang siapa sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada Allah dikatakan syarrul bariyah. Seburuk-buruk binatang melata. Ya. Ada dua ayat ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 22. Coba kita lihat. Al-Anfal surat keberapa Al-Anfal itu? Mang Indra paling hafal surat Al-Anfal. Ayat 22, surat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu? Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Inna syarrad dawabbi, sesungguhnya seburuk-buruk, coba ya,
pakai inna. Ya, ini masalah serius ya. Supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah ya dalam hidup ini. Karena tidak ada pilihan yang ketiga ya, kecuali antara kebaikan dan keburukan. Inna syarrad dawabi, ya, sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata indallahi, di sisi Allah. Siapa? As-summu al-bukmu, orang yang tuli, orang yang bisu, ya, yang tidak mengenal kebenaran. Alladzina la ya'qilun. Nah, pakai badal kul min kul menjelaskan tentang siapa yang disebut orang yang tuli, orang yang bisu itu. Alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak mau berakal, orang-orang kafir, ya. Yang kedua masih surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Sudah ketemu? Ayat yang ke-55. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata indallahi, di sisi Allah, alladzina kafaru, mereka adalah orang-orang kafir, siapapun, ya. Fahum la yu'minun. Kenapa dikatakan seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir itu? Satu hal saja, fahum la yu'minun, dikarenakan mereka tidak beriman, ya. Ayo al-ikhwah rahimakumullah, meskipun seseorang tinggal di pedalaman gitu ya, di pedalaman, tapi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala tidak banyak dikenal gitu ya. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad SAW, rukun Islam, rukun imannya itu sama gitu, jumlahnya, isinya. Itu khairul bariyah, ya, sebaik-baik manusia gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya, tinggi besarnya, gantengnya, tidak ya, beungharnya tidak, tapi kualitas keimanannya, ya. Makanya tong salempang, ya, khairul bariyah. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, antum mau pilih mana ini? Kadang keliru. Tinggi, besar, ganteng gitu ya, dompetnya kandel gitu. Tapi Tuhannya bukan Allah gitu. Nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ini khairul bariyah apa syarrul bariyah? Di sebelahnya pendek, kecil, gendut, hidup gitu. Tapi dia seorang yang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad, ya. Mungkin caludih juga, tahu caludih ya. Compang-camping bajunya biasa gitu. Nah, ini kira-kira syarrul bariyah apa khairul bariyah? Khairul bariyah, ya. Kalau Allah SWT tidak melihat fisik, ya, tidak melihat fisik, tapi bagaimana ruhnya, gitu, ruhnya. Cuma kita suka keliru, teruji juga keimanan kita. Istri antum mau lahiran, di sini ada bidan perempuan, ya, bidan perempuan, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya farroji, paraji, ya. Nah, bidan perempuan. Bidan perempuan ini dia seorang muslimah, tapi harganya mahal 2 juta kalau lahir di situ. Nggak jauh lah, 100 meter dari rumah kita, istri kita pas mau lahiran ada. Ini kafir, ya. Tapi murah, cuma 500.000. Mau pilih mana? Lahirannya mau di mana? Hah? Mau di syarrul bariyah, khairul bariyah? Hah? Khairul bariyah 2 juta, syarrul bariyah 500.000. Mau yang mana? Hah? Teruji kita itu, ya. Suka hitung-hitungan kalau sudah berbicara, padahal innamal mu'minuna ikhwah, ya. Sesungguhnya persaudaraan ini diikat karena iman, ya. Antum kasih eta itu berjilbab bagus, khairul bariyah, suka ngaji, mahal tadinya mah. Tuh di itu nyage si eta mah kafir tapi murah. Gitu kan ceritanya begitu gitu. Kalau kita jangan begitu, ya, akan teruji. Wah, uang 200 juta, harus punya rumah yang bagus, villa yang bagus, tapi cukup 200 juta, ya. 100 meter dari rumah kita, dari tanah yang mau kita bangun, ada sipit, germa sipit, kapir lagi.
murah-murah di toko bangunan itu. Yang sebelah sini ya, haji-haji mahal harganya. Mau beli di mana? Loyalitas dan anti loyalitas itu akan teruji di situ ya. Ayo ikhwah rahimakumullah, mending keneh kaditu nu penting mah nya murah gitu. Bukan mending keneh kaditu nu penting mah dia khairul bariyah, enggak ke sana ya. Sering terjadi, banyak terjadi. Akhirnya apa? Haji-haji saya tambah mahalnya jualan teh kan gitu ya. Mending keneh si kafir eta keur masih fit murah deh. Hitung-hitungannya dunia, bukan orientasinya akhirat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ayuhal ikhwah ya, Nabiullah sendiri, Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dzalamu innahum lamugrakun. Nuh, bikin bahtera, enggak usah kamu banyak bicara kepada siapapun, cukup atas bimbinganku. Wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum lamugrakun. Kamu gak usah bercerita, sungguh mereka itu akan ditenggelamkan. Sudah selesai. Nah, Kan'an anaknya, dia bilang, irkam ma'ana. Ayo, kata Nabi Nuh, nah masuklah ke bahtera ini. Kemudian anaknya mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Pak, saya akan pergi ke puncak gunung itu yang bisa menyelamatkan diriku dari banjir ini. Gitu. Kemudian unjukan, Yohanes unjukan. Unjukan itu curhat Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ibni min ahli. Ya Allah, Kan'an itu adalah dari darah dagingku, dia anakku, selamatkanlah dia. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, sungguh memang ya nasabnya sih iya kalau dia ini anakmu dari darah dagingmu, tapi amalun ghairu soleh, cuma amalnya itu tidak soleh alias kafir ya. Ternyata tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan ini diikat karena iman, bukan karena ras dan kesukuan, bukan karena nasab, bukan ya. Ayohal ikhwah rahimakumullah. Makanya itulah kalau sudah kita berbicara iman. Nah, di sini juga akan terlihat loyalitas kita. Mau mencari dari khairul bariyah apa dari syarrul bariyah. Ya. Taib. Allah saja sampai seperti itu kepada Nabi Nuh ya, padahal itu dari darah dagingnya, dari nasabnya ya. Beda ya antara nasab dengan hasab. Lain kan? Kalau nasab itu bin itu namanya nasab. Anak ini, anak ini, anak ini. Tapi kalau hasab itu lebih kepada psikologinya ya. Kalau kata orang Sunda ada istilah uyah tara TSK luhur ya. Lamun bapana kitu, anakna ge moal jauh ti bapana. Gitu. Nah, itu namanya hasab ya. Taib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Tapi kalau sudah berbicara iman ya, di sini Allah sebutkan syarrul bariyah ya. Kenapa orang kafir dikatakan syarrul bariyah atau syarrud dawab, seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman ya. Jadi iman ini mahal ya, mahal sekali. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sementara mungkin sampai di situ saja dulu ya kajian perdana kita setelah rehat sejenak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak diperpanjang lagi kecuali memperpanjang kajian ya, insya Allah ya. Nah, kemarin saya baca pokoknya kalau sudah berbicara dunia maya lain lagi ya. Wilayah bebas itu ya siapa saja. Kalau orang orientasinya akhirat, berbicaranya akhirat, manfaat bagi orang yang bacanya. Tapi kalau sudah dunia lain lagi ceritanya. PSBB. Apa PSBB itu? Nah, pokoknya mah awon kalimatnya gitu ya. Mudah-mudahan kita perpanjang saja pengajiannya insyaallah ke depannya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gitu dulu ya sementara ya.